Shalom jemaat GKNS yang dikasih Tuhan, saya percaya damai dan sukacita Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita, amin. Pagi hari ini mari kita sama-sama angkat suara kita, mari kita angkat pujian hanya dalam namanya, sebab dia yang layak ditinggikan, amin. Haleluya. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menerangi setiap jalan kami, menuntun langkah kami Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sungguh kebenaran-Mu yang bebaskan kami Tuhan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Hadapi segala tantangan, Tak pernah ku ragu, karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh.
dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Sungguh Kaulah Allah Tuhan yang berikan kami kekuatan, berikan kami kemenangan Tuhan. Kau Allah yang mengenal hidup kami Tuhan. Kau Allah yang menuntun setiap langkah kami. Kau tahu segala cerita hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang senantiasa menuntun kami. Thank you Lord. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu Kau tak tinggalkan kami. Janji-Mu tak amin Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkan. Sebab itu kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil. Katakan lebih lagi, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu Yesus. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence.
Forever I will trust in your name. Your will be done. Jesus, Your will be done. oh, Yesus, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Akui kuasa-Mu. Kami serukan kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu. Yes. Masa depanku terjaga di tangan-Mu selama ku hidup. Apapun musimku, kami percaya Tuhan, Kau yang turut campur tangan, Kau yang turut bekerja dalam hidup kami. Kau berikan kami kekuatan baru Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Yes, Jesus. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku. Sekali lagi kita nyatakan, katakan selama ku hidup, apapun musim kami Tuhan, apapun cerita hidup kami, ku percaya, kami percaya Engkau Tuhan, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Let your will be done, Lord. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Jesus, Jesus. your will be done. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Amin Tuhan.
Amin Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang bertata atas hidup kami. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Inilah kami berserah padamu Tuhan. Kau yang tuntun setiap langkah hidup kami. Apapun cerita hidup kami, apapun kondisi keadaan kami mau tetap percaya. Kau Allah yang berkuasa atas kami. Kau yang memberikan kami kekuatan. Kau memberikan kami kebebasan dan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati, pikiran, telinga kami. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada hambanya untuk bagian firman Tuhan. Baik, shalom saudara kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini Tuhan, boleh kami berbakti, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus memampukan kami supaya kami bisa menerima setiap firman yang kami dengar. Dan kami mau mempraktikkan firman-Mu setiap hari. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Shalom, saudara kasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita kembali. Pada saat ini kita berkumpul bersama keluarga kerabat tercinta yang kita kasihi, sama-sama kita di tengah-tengah pandemi ini, jangan tetap kita masih tetap semangat untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus punya kekuatan yang ekstra daripada Tuhan. Tentu Roh Kudus yang akan memampukan kita semua. Makanya kita terus bersandar kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan, dan tetap kita punya iman yang sehat, saudara kasih Tuhan. Ya, ada satu tema firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada minggu yang penuh keceriaan ini, saudara kasih Tuhan. Pada minggu ini, kita sebagai orang-orang percaya, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, saudara kasih Tuhan. Ya, setelah 40 hari Yesus bangkit, Yesus terangkat ke surga. Namun ada maksud tertentu, ada makna tertentu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Tuhan tidak hanya sekedar menyelesaikan visinya di bumi untuk menyelamatkan manusia, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dan menampakkan kepada murid-muridnya. Namun ada visi yang lain yang Tuhan bagikan kepada kita semua. Ketika dia terangkat ke surga, saudara, ada makna-makna, ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua. Artinya Tuhan tidak hanya meninggalkan murid-muridnya, Tuhan hanya tidak meninggalkan pesan-pesannya, Tuhan tidak hanya berbicara omongan-omongan aja, tapi Tuhan membuktikan ketika dia terangkat ke surga, saudara. Yang pertama apa, saudara? Yang pertama, Tuhan terangkat ke surga, Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya pada saat itu, saudara, untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dia tidak hanya sekedar bangkit, mati, tapi dia benar-benar ke surga, saudara. Bahwa dia adalah pribadinya yang turun dari surga untuk ke bumi, dan dia kembali ke surga. Untuk apa, saudara kasih Tuhan? Yang pertama membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa atas langit dan bumi. Bahwa Allah yang kita sembah selama ini adalah benar Allah yang berkuasa. Benar ada Allah yang berkuasa. Allah yang menciptakan langit bumi, saudara. Tidak sia-sia kita menyembah kepada Tuhan Allah, yaitu kepada Yesus Kristus yang merupakan juru selamat pribadi kita. Karena dia adalah Allah yang hidup. Dia benar-benar penghuni surga. Dia adalah yang miliknya surga, saudara. Nah, kenapa dia kembali ke surga, saudara? Dia kembali ke surga, saudara, untuk memberikan kepada kita, yaitu satu pesan yang tersembunyi yang Tuhan ingin bagikan kepada kita semua. Yang pertama apa, saudara? Bahwa Tuhan kembali ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita semua. Ya, Tuhan kembali ke surga supaya dia menyiapkan tempat, dia menyediakan tempat bagi kita semua. Ada ayatnya, kita sama-sama akan membuka dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat kedua dan ayat ketiga, saudara kasih Tuhan. Yohanes 14, ayat 2 dan ayat ketiga, di situ dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat
bagimu. Ayat yang ketiganya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, ke bumi, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, dari ayat yang ini, hal yang pertama bahwa dikatakan bahwa aku pergi ke situ, kata Tuhan Yesus, untuk menyediakan tempat bagimu. Wow, ini adalah hal yang luar biasa. Orang kalau dimanapun dia berada, saudara, di kehidupan ini, saudara, kalau dia mengundang seseorang, kalau orang tersebut menyediakan tempat di sebuah tempat pesta, di sebuah tempat rapat, dia sengaja menyediakan tempat khusus, artinya orang ini benar-benar istimewa. Artinya orang-orang ini benar-benar berharga, atau orang ini benar-benar dihormati, saudara kasih Tuhan. Nah, Tuhan pun demikian, saudara. Dia menyediakan tempat yang layak buat kita. Dia menyediakan. Dia benar-benar menghargai kita. Dia benar-benar menghormati bagaimana dia melihat kita sebagai biji matanya Tuhan. Bahwa Tuhan tidak hanya sekedar dia meninggalkan ke surga, tapi dia menyediakan tempat. Dia memberi perhatian khusus kepada saudara dan saya, supaya kita mendapat tempat yang layak. Karena tempat kita sesungguhnya bukanlah di bumi, saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan kita akan kembali bersama-sama dengan Dia di ayat yang ketiga, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan menghendaki adanya kebersamaannya kembali, saudara. Selain di bumi, Tuhan pun punya rencana yang indah. Setelah kita nggak ada di bumi, setelah kita dipanggil Tuhan, saudara kasih Tuhan, bahwa Tuhan pun sudah menyediakan tempat yang khusus spesial, supaya kita benar-benar worth it, layak di hadapan Tuhan, bahwa kita benar-benar tetap tinggal dan betah di dalam kerajaan surga, saudara. Itu luar biasanya Tuhan, saudara. Tidak ada Allah lain, tidak ada nabi lain, tidak ada siapapun yang mau menyediakan tempat untuk orang-orang yang dikasihinya, karena Dia selalu memperhatikan saudara dan saya, saudara. Jadi kita hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara, saudara kasih Tuhan. Nah, hidup yang sementara inilah justru yang menentukan kita untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di kemudian hari atau tidak, saudara kasih Tuhan. Ini kembali kepada kehidupan kita, saudara. Ketika kita hidup sementara ini, apakah kita hidup bermanfaat, apakah kita hidup berguna di hadapan Tuhan? Jangan sampai hidup kita ini disia-siakan, saudara, oleh kita sendiri, saudara. Dan kita membuang kesempatan-kesempatan yang telah Tuhan kasih. Kita membuang waktu-waktu yang telah Tuhan kasih. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara sekali-sekali pergi ke tempat kuburan, saudara, ke tempat peristirahatan terakhir, saudara, saudara akan melihat, misalnya saudara pergi ke Pandu, pertama kali saudara akan melihat di situ akan berbagai macam batu nisan, saudara. Kalau orang yang pertama kali dikubur, saudara, batu nisannya itu berupa salib, saudara. Akan ditulis nama, tanggal lahir, dan tanggal kematiannya, saudara. Kalau saudara dengan teliti, dengan seksama, saudara perhatikan, ada tanda di situ, tanda kelahiran dan tanda kematian. Di antara tanda kelahiran dan kematian ada tanda penghubung, yaitu berupa strip, saudara. Misalnya 1880, strip 2015. Dia lahir 1880 dan dia meninggal 2015. Dan ada tanda strip. Nah, tanda strip inilah, saudara dikasih Tuhan, yang menentukan kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di kemudian hari atau enggak, saudara. Ya, tanda strip inilah waktu-waktu yang harus kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan kita. Hal-hal yang menyukakan hati Tuhan bersama dengan keluarga kita, orang-orang relasi kita, bagaimana kita hidup menjadi terang, bagaimana kita hidup menjadi garam, saudara. Karena di strip inilah kita menentukan masa depan kita, saudara. Karena tanggal lahir dan tanggal kematian tidak bisa menentukan kita masuk ke dalam kerajaan surga atau enggak. Tapi di strip inilah, di tengah-tengah inilah, saudara, bagaimana kita mengisi kehidupan kita dengan kehidupan yang bermanfaat, saudara. Nah, itulah pesan yang pertama, saudara.
Ketika Tuhan terangkat ke surga, dia menyediakan tempat buat kita semua. Supaya kita memiliki tempat yang layak di kemudian hari, saudara. Buat Tuhan tidak hanya memperhatikan selama kita di bumi, tapi dia juga memperhatikan setelah kita kembali ke surga, apa yang harus kita lakukan, saudara. Itu yang pertama, saudara. Hal yang kedua, saudara, apa makna ketika Tuhan terangkat ke surga? Ketika Tuhan terangkat ke surga, saudara, Tuhan pernah berfirman dalam Yohanes pasal yang ke-14, saudara kasih Tuhan. Di sini dikatakan 14 ayat yang ke-6, saudara kasih Tuhan. Dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya, saudara kasih Tuhan. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, dia memberikan seorang penolong kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Tuhan meninggalkan kita tidak sebagai yatim piatu, saudara, di bumi, saudara. Tuhan meninggalkan murid-muridnya pada saat itu tidak sebagai yatim piatu, tapi Tuhan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang kemudian pada 10 hari akan dinamakan namanya perayaan Hari Pentakosta, saudara, di situ, saudara. Tapi saya tidak akan membahas hal itu, tapi Tuhan menjanjikan seorang penolong, saudara. Tuhan berbicara hal ini jauh sebelum dia terangkat ke surga, saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-14 ini. Tapi dia benar-benar mengabulkan setiap janji-janji firman Tuhan, saudara. Dia menggenapkan setiap janji firman Tuhan, apa yang dia bicarakan, saudara kasih Tuhan. Dia akan memberikan seorang penolong, dan pada saat itu juga ketika Yesus terangkat, dia berkata kepada muridnya juga pada saat itu, Tuhan akan menyertai dia bahwa kuasa akan turun ke atas kamu, akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai Yudea, saudara kasih Tuhan. Di situ Tuhan memberikan kemampuan kepada kita semua. Bahwa ingat, bahwa saudara dan saya di bumi tidak seorang diri. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Tinggal dalam hati kita, memberikan hati kita supaya hidup kita tenang. Supaya hidup kita damai, saudara. Damai itu hanya dalam Tuhan. Damai itu hanya diberikan dari Tuhan, saudara. Roh Kudus yang memimpin kita supaya kita hidup tenang, sukacita, supaya kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, supaya kita tetap bersemangat di tengah pandemi ini, saudara kasih Tuhan, supaya kita tetap jangan patah semangat dimanapun kita berada, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang produktif, yang berkreatif, saudara, dimanapun kita berada, saudara. Ingat, saudara, apapun kondisi kita tetap minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita semua, kepada saudara, kepada saya, supaya kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, supaya kita menjadi orang-orang yang berguna, saudara kasih Tuhan. Minimal, saudara, Tuhan memimpin kita melalui Roh-Nya, itu Roh Kudus, mengingatkan hari demi hari atas kebaikan Tuhan. Kita mengingatkan hari-hari atas kasih Tuhan, supaya kita bisa membagikan kasih Tuhan, saudara. Itu hal yang kedua, saudara kasih Tuhan. Bagaimana kita memaknai hari di mana Yesus telah naik ke atas surga. Hal yang ketiga, saudara kasih Tuhan, tetaplah menjadi seorang murid, saudara kasih Tuhan. Sampai kapan kita menjadi seorang murid, kita akan terus menjadi seorang murid sampai Yesus datang, saudara. Menjadi murid adalah menjadi orang yang terus belajar dan mau belajar. Orang yang mau dibentuk dan terus dibentuk oleh setiap proses kehidupan kita, saudara. Kenapa begitu hal ini penting, saudara kasih Tuhan? Kita lihat peristiwa ketika Yesus terangkat ke surga dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-11, saudara, kita sama-sama akan baca. Kisah pasal 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, saudara kasih Tuhan. Pada saat itu malaikat berbicara kepada murid-muridnya, apa yang kamu lihat? Yesus sudah terangkat ke surga. Kamu juga akan melihat nanti ketika dia datang sama seperti dia naik terangkat ke surga. Pada saat itu malaikat itu berbicara kepada murid-muridnya. Murid-muridnya melihat, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Murid-muridnya, saudara. Kita adalah murid-muridnya. Kita harus tetap menjadi murid-muridnya yang bisa nanti menyaksikan kapan Yesus datang. Yang bisa menyaksikan nanti ketika peristiwa Yesus datang. Mungkin
Kalau kita bukan murid-muridnya, kita tidak akan bisa menyaksikan Yesus datang. Tidak akan menyaksikan Yesus datang. Mungkin dalam arti ketika Yesus datang, kita bukan menjadi pribadi yang siap ketika Yesus datang. Artinya ketika kita menjadi seorang murid, kita menyaksikan Yesus datang, kita menjadi pribadi yang siap. Siap dijemput oleh Tuhan, siap diubahkan hidup kita, tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, saudara kasih Tuhan. Jadilah tetap menjadi seorang murid dimanapun saudara berada. Ingat, proses kehidupan ini selalu sangat pahit. Tidak ada yang manis, saudara. Selalu pahit, saudara, dalam kehidupan kita. Saudara ingin mengalami kedewasaan, saudara harus mau diproses. Bagaimana tekanan, karena apa? Saudara, firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan izinkan orang-orang di sekitarmu untuk membentuk engkau, saudara. Saudara dibentuk, saya dibentuk oleh orang-orang di sekitar saya, di pekerjaan kita, di rumah kita, di pelayanan kita, dimanapun saudara, Tuhan izinkan lewat situasi apapun, Tuhan membentuk saudara dan saya, supaya kita menjadi pribadi emas, supaya kita menjadi seorang murid yang kuat, murid yang siap dibentuk, murid yang tahan banting. Tentu murid ini yang selalu mau belajar untuk belajar. Itulah murid, saudara kasih Tuhan. Saudara saya murid, supaya kita tetap berguru kepada Sang Maestro kita, yaitu Yesus Kristus, saudara. Dan yang terakhir, saudara, apa makna dibalik ketika Yesus terangkat ke surga? Yesus pernah memberi sebuah pesan, yaitu amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka semuanya itu, saudara. Ada satu kata yang penting yang saya garis bawahi di amanat agung yang pertama itu, pergilah, saudara. Pergilah ini bukan bicara hanya sekedar hal fisik, saudara. Tapi pergilah, kita beranjak dari zona nyaman kita, saudara. Pergilah dari kenyamanan kita. Kita yang tadinya bermalas-malasan untuk beranjak, saudara. Kita harus mau pergi, kita harus mau berangkat, kita harus mau bekerja, saudara. Untuk mencari sesuatu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Untuk apa, saudara? Supaya firman Tuhan diberitakan. Lewat apa, saudara? Lewat kehidupan kita, saudara. Saudara bukan harus menjadi seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta, tapi hidup saudara lah firman yang bergerak, saudara. Firman yang hidup, saudara. Sehingga orang bisa melihat, orang bisa menyaksikan kehidupan saudara, ada kasih Kristus dalam hidupmu, saudara. Makanya kalau saudara nggak pergi, saudara tidak beranjak dari hidupmu, bagaimana orang bisa melihat kebaikan engkau? Bagaimana orang bisa melihat terangmu? Bagaimana orang bisa merasakan garammu, saudara? Makanya kita harus bekerja, kita harus beraktivitas dimanapun kita berada, supaya kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, dan orang lain bisa menyaksikan kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Itulah makna kenaikan Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, jangan lupakan bahwa bukannya sekedar kelahiran, bukan sekedar kematian dan kebangkitan. Ada satu makna yang terpenting dalam kehidupan kita, saudara, yaitu ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus memberikan seorang penolong kepada kita, supaya kita tetap menjadi murid-murid Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang siap diproses dalam Tuhan, sehingga kita bisa bergerak dan pergi menjadi saksi Kristus. Karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa, yaitu seorang penolong, Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pribadi yang siap di manapun kita berada, sudah kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita semua, bahwa hidup kita ini ada tujuannya, saudara. Ingat, Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah buat kita semua, tempat yang layak, karena kita adalah kehormatannya Tuhan, karena kita adalah seorang pribadi yang dihargai Tuhan, makanya Dia menyediakan tempat yang spesial buat saudara dan saya di kerajaan surga nanti, saudara. Dan peganglah janji firman itu, biarlah firman ini menjadi sukacita buat kita semua. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita semua, bahwa hidup kita ini adalah hidup sebuah kesempatan untuk berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Boleh kami menerima setiap firman-Mu. Kami percaya Engkau meninggalkan kami terangkat ke surga.
Kau meninggalkan seorang penolong buat kami, yaitu Roh Kudus, yang akan selalu menuntun kehidupan kami untuk selalu bersandar kepada Engkau, supaya kami tetap menjalankan sesuai dengan amanat firman-Mu Tuhan. Kau urapi setiap umat-Mu, Kau berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka rindukan pada saat ini Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau turun atas mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan materaikan dalam hati kami semua. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa ucap syukur, sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GKNS yang kasih Tuhan. Good news pada hari ini Minggu 16 Mei. Temanya adalah Kristen yang berkualitas. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Matius 12 ayat 35. Kualitas diri seseorang diukur dengan apa yang masuk ke dalam dirinya. Kalau inputnya bernilai rendah, murah dan picisan, maka tidak heran bahwa itulah gambar diri pribadi tersebut. Sebaliknya pula dengan mereka yang mampu untuk menseleksi input yang masuk dalam dirinya sehingga yang berkualitaslah yang diinginkannya. Setiap pribadi Kristen harus menyadari bahwa tidak mungkin nilai-nilai yang berkadar tinggi bercampur baur dengan nilai-nilai yang berselera rendah. Firman Allah adalah berita yang bernilai tinggi bahkan kekal. Maka pribadi yang menikmati berita tersebut tidak akan menyukai berita yang bernilai rendah. Adalah kosong kalau Anda berbicara tentang bertumbuh dalam Tuhan, sementara apa yang menjadi input Anda setiap hari adalah hal-hal yang justru tidak membangun dan tidak menyenangkan Tuhan. Pilihan ada pada Anda sendiri, karena citra pribadi Anda tergantung pada keputusan yang Anda buat. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Berbahagialah Anda yang memilih untuk menjadi Kristen yang berkualitas. Selamat bertumbuh dalam Tuhan. Pengumuman selanjutnya adalah selamat ulang tahun kami ucapkan pada Ibu Celia Gandawijaya pada tanggal 19 Mei. Lalu selanjutnya kita sama-sama juga untuk mendoakan untuk ibadah onsite, serah terima dan peneguhan Gembala Sidang GKNS Bandung yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pada jam 10 sampai jam 11 siang di gedung GKNS. Berhubungan dengan prokes, maka acara hanya akan dihadiri oleh beberapa undangan dan perwakilan dari cabang GKNS. Acara ini juga akan ditayangkan secara online pada ibadah online GKNS Bandung pada hari Minggu tanggal 30 Mei jam 8 pagi. Sekian untuk Good News pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Kita sama-sama akan doa berkat. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kami menerima berkat dari segala sumber berkat Tuhan. Terimalah berkat jemaat yang Tuhan kasihi. Biarlah kasih dan karunia Allah Bapa akan selalu menyinari kita melalui anaknya Yesus Kristus yang sudah menolong kita di atas kayu salib. Dia telah berkorban untuk kita semua dan berjalanlah dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat kesehatan. Diberkatilah buah ladangmu dan diberkatilah buah kandunganmu. Terimalah berkat dalam nama Yesus. Sama-sama kita berdoa. Amin. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great, how high, how great, how high. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great, how high, how great thou art, how great thou art. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Persembahan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063 130415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.